sekali ya. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, ya, merendahkan, menghina, menyerang, ya, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, ya, terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi. Ya, saya bantu next. Next. Oke, ini ya penjelasannya ya. Jadi yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan sehingga ada paksaan di sana ya. Jadi karena ketimpangan relasi, biasanya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya relasi pribadi juga ya. Nah, kekerasan seksual ini bisa berakibat penderitaan, kesengsaraan secara fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini secara pengertiannya ya Dek ya. Jadi pokoknya perbuatan yang memaksakan, menghina terkait tubuh kita ya, tubuh kita ya. Coba sekarang kakak ingin tanya, bagian tubuh mana yang tidak boleh kita pegang, tidak boleh orang lain pegang? Dada. Kelamin. Bokong. Payudara. Nggak usah malu loh ya, nggak apa-apa. Pantat, paha. Oke. Di sini ada semua sudah remaja. Ada yang belum? Ada yang belum? Belum? Ada yang belum? Siapa? Siapa yang belum? Ya, belum remaja, nggak apa-apa. Yang lain berarti sudah? Belum remaja? Oh, sudah. Ada yang sudah paham? Remaja itu ditandai dengan apa? Apa? Pubertas. Kalau perempuan ditandai dengan apa? Kalau laki-laki? Mimpi basah. Nggak usah malu-malu bilangnya ya. Belajar minta. Belajar minta, oke ya. Nah, next ya. Nah, ini ada yang namanya ecological system ya, teori. Jadi adik-adik di sini, semua di sini, kita sebagai individu itu akan dipengaruhi oleh 4 sistem ini ya. Yang pertama itu adalah apa? Mikrosistem ya. Mikrosistem itu ada di mana hubungan kita dengan orang tua ya. Bagaimana dengan orang tua adik-adik di sini? Baik hubungannya dengan orang tua? Oh, tergantung orang tua. Oke. Karena kalau masa remaja ini sering berantem nggak sama mama papa? Sering ya. Contohnya seperti apa? Main HP, main motor, nggak pernah mandi, apa lagi? Apa? Aduh, saya Vespa. Minta Vespa, ya ampun. Sudah minta Vespa? Ini mau keluar iPad 15 loh. Itu minta juga ya? Ya. Oke. Biasanya gimana? Caranya disuruh apa? Kasih tahu yang benar. Pulang malam, main HP terus, nggak pernah mandi ya. Males-malesan. Oke, cukup. Menurut adik-adik, wajar nggak orang tuanya ngomel? Berarti terima ya. Oh,
dimarahin, ya ampun, sebel ya. Oke, konseling orang tuanya, oke? Sampai diusir dengan ya. Nah, selain itu kondisi adik-adik di sini semua pada merasa semakin emosi nggak? Cepat marah nggak? Senggol dikit marah, ya nggak? Ya, senggol bacot. Terus, ya kayak gitu ya. Dikit galau, ya nggak? Masalah dikit sensi, ya nggak? Ya, masuk kamar, tutup pintu, ya nggak gitu, gitu nggak? Iya, sama, kakak juga dulu gitu ya. Oke, tahu nggak kenapa begitu? Tahu nggak? Karena tidak punya uang. Uangnya habis. Iya adik-adik ya, kita di usia remaja itu di dalam otak kita ini ada yang namanya bagian limbik kita itu yang lebih berkembang. Itu adalah bagian yang mengontrol emosi kita, ya. Makanya kenapa kita mudah marah, ya, mudah marah, mudah cepat mengambil keputusan, ya Pak, ya. Kenapa? Seperti misalnya pokoknya pengen beli Vespa, nah ya, pokoknya mau beli iPhone gitu, nah ya, nah itu adalah keinginan-keinginan emosi kita yang impulsif ya. Nah dimana kita itu perkembangan otak kita untuk yang pengambilan keputusan itu belum berkembang secara optimal ya. Jadi adik-adik di sini kenapa orang tua itu masih perlu untuk mengawasi adik-adik di sini, menasihati adik-adik di sini juga ya, supaya tidak salah apa? Tindakan, salah pergaulan ya. Oke. Nah, selain itu ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Apa? Mesosistem. Nah, mesosistem itu apa adik-adik? Nggak tahu. Nah, ini seperti interaksi kita dengan guru, ya. Interaksi kita dengan lingkungan sekolah bagaimana? Senang sekolah di sini? Ada yang salah sama guru? Masa? Mungkin gurunya di sini loh. Ada ya? Ada masalah nggak sama guru? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik semua ya. Oke. Lalu ada ekosistem ini seperti misalnya lingkungan tempat orang tua kita bekerja itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan kita sebagai individu ya. Lalu yang makrosistem ini melibatkan ya lebih luas. Misalnya budaya kita di Bali dengan budaya itu sama enggak? Beda? Beda, bukan beda. Ya ada miripnya, tetapi secara budaya itu kita berbeda, ya. Nah itu juga mempengaruhi bagaimana kita tumbuh ya adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik sekarang tinggal di Bali ya. Nanti ada yang rencana mau melanjutkan keluar Bali? Ada? Kemana? Ke Malang? Surabaya. Papua? Jepang, oke. Mana lagi? Mana? Amerika. Palestina. Chile. Australia. Wah, keren. Oke, ya, berarti ada yang pengen ke Jepang, Australia, dan kemana lagi tadi itu? Israel itu apa?
industri, ya. Tapi lebih banyak untuk jalan-jalan, ya. Oke. Kalau kuliah nggak ada yang pengen keluar gitu? Brawijaya. Nah, Jogja, UGM, Jogja. Nah, Jogja, Malang, apa lagi? UI, Jakarta, Airlangga, ITB, banyak sekali ya. UGM, Gak apa-apa. Sport University. Oke, nggak apa-apa. Kan kita generasi berencana, ya. Ya, jadi kita harus merencanakan kemana kita akan sekolah, ya. Nah, misalnya kita sudah tinggal di Bali. Nah, terus adik-adik sekolah di luar. Ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Australia, ya. Nah, itu nanti akan berubah bagaimana kita, bagaimana pola pikir kita, ya. Jadi adik-adik nggak usah takut kalau misalnya kita mau kuliah di luar, ya. Itu akan membuka pikiran kita untuk lebih baik biasanya, ya. Oke. Next. Nah, sekarang kakak mau tanya, ya. Siapa saja yang bisa terlibat dalam kekerasan seksual? Semua orang, semua usia. Laki-laki? Bisa? Bisa. Perempuan? Bisa. Sangat bisa. Anak-anak? Bisa. Tuh. Coba. Nenek-nenek? Bisa. Bisa. Nenek-nenek. Kakek-kakek? Bisa. Ya. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, pola pikir, dendam pribadi. Nah, yuk, bagaimana bisa terjadi? Ada masalah. Apa lagi? Kenapa kekerasan? Bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi? Karena nafsu. Stres, apalagi pergaulan bebas, jadi pengaruh alkohol, apalagi pengaruh gila itu alkohol, ya. Oke. Di mana bisa terjadi? Di rumah. Aja, ya. Sekarang di mana saja. Terutama di mana? Rumah. Sekolah. Semua. Cuma di lapangan liputan sering saya. Di setro. Setro. Di kamar mandi. Di balik rumah. Rumah kosong. Kamar mandi. Di setro. Kos-kosan. Adik-adik ini pernah menjadi saksi atau pelaku? Saksi ya? Saksi apa pelakunya? Saksi ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jenis-jenis kekerasan seksual itu ada apa? Pelecehan, pemerkosaan, apa lagi? Pelecehan itu apa? Pelecehan itu yang mana? Memegang, meraba, meremas, menggoda, menyeluruh. Menggodanya seperti apa? Panggil-panggil, kir-kir gitu ya? Bersiul ya. Sering berarti menggoda.
adem, ya. Oke, sekarang kita benahi, oke? Next. Ya, ini jawabannya tadi ya. Nah, ini bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya bisa karena ancaman. Ya, kita disuap, bisa, ya. Ditipu, ya. Tekanan. Ada kakak pernah dapat kasus itu misalnya ya, kayak kamu nggak mau sama aku, nanti tak sebarin videonya. Videonya itu termasuk apa? Ancaman, ya. Sekarang lagi zamannya begitu ya. Jadi adik-adik tolong fotonya itu yang bener-bener aja, ya, ya, yang bener-bener aja. Karena kalau sudah tersebar itu bisa digunakan oleh oknum-oknum ya, atau orang-orang yang apa? Sangit. Orang-orang yang memanfaatkan ya. Jadi nanti akan tersebar ya kalau kamu nggak mau sama aku gitu. Mau? Tidak ya. Terutama untuk perempuan ya. Oke. Next. Nah, ini adalah data jumlah kekerasan seksual yang ada di Indonesia ya. Jadi kekerasannya jumlahnya 21.808 ya. Nah, lebih banyak perempuan memang, tetapi laki-laki itu juga banyak korbannya ya. Contoh kekerasan seksual pada laki-laki itu biasanya seperti apa? Dilecehkan ya. Selain itu laki-laki bisa nggak dilecehkan sama laki-laki? Bisa? Awas ya. Kalau sama teman-teman pegang-pegangan. Apalagi, nah ini laki-laki, terus ini adalah kasus yang kita lihat ini yang di pesantren ya, dia adalah yang melakukan kekerasan seksual pemerkosaan kepada siswanya. Ini yang saya bilang bahwa ancaman dari orang-orang yang memiliki kekuasaan misalnya, ya, atau misalnya guru yang misalnya kalau nggak mau nanti nilainya kecil. Ayo, ada nggak yang gitu? Nggak ada ya di sini ya, jangan ya. Kalau misalnya sampai ada, tolong segera melapor, ya. Dimanapun misalnya nanti kuliah atau SMA, ya. Kalau misalnya ada atasan kita nanti kalau sudah bekerja itu mengancam kita, jangan mau, ya. Kita berani, ya. Oke, ini adalah beberapa contoh kasus ya adik-adik di luar sana masih banyak sekali ya. Oke, next. Nah, ranah kekerasan itu biasanya ada di mana? Di keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Pernah lihat orang tuanya ada kekerasan? Pernah ya? Itu mereka cuma marahan atau sampai paklok-paklok? Nanti berikutnya orang tua ya Bu ya. Ya, berarti adik-adik lihat orang tuanya berantem.
ada yang diem di kamar, ada yang nangis, ada? Ada yang bodo amat? Nah? Bodo amat tapi sakit, ya? Oke, ya. Nah itu bisa terjadi kekerasan seksual, ya. Kalau adik-adik melihat situasi seperti itu, kalau misalnya adik-adik tidak kuat untuk melihat, boleh kita menjaga jarak dulu, ya. Setelah itu, setelah orang tua kita tenang, baru kita bicara, ya. Kalau misalnya mama bapak mau berantem, jangan di depan saya dong, cari lapangan gitu ya. Lalu ada di mana lagi kekerasan seksual? Kekerasan dalam pacaran. Nah, siapa di sini yang belum punya pacar? Belum jadian? Oke. Kok banyak sih kalau ditanya belum? Ya, yang sudah punya pacar. Kok ada yang marah? Gak apa-apa, nanti pacarnya marah loh. Siapa yang udah punya pacar? Siapa? Ayo. Nanti berantem. Kamu gak ngakuin aku ya di pacar gue. Ditanya punya pacar gak mau. Ayo, siapa yang udah punya pacar? Gak dimakan. Itu yang di pojok ya. Nah, sudah punya pacar deh. Sudah punya. Udah punya pacar. Udah. Mana pakai baju kayak masuk BK Oke, jadi takut ya masuk BK ya? Gak apa-apa ya, ibu mau tanya, nanti ibu kasih tahu bagaimana pacaran yang sehat, ya. Oke. Lalu ada di mana lagi kekerasan seksual itu ranahnya? Bullying, ya. Bullying itu juga bisa ke bullying pelecehan seksual, ya. Nah, adik-adik, pelaku dan korban itu ada namanya proses belajar. Ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu awalnya dia pernah menjadi korban, ya. Kenapa dia jadi pelaku? Kenapa? Balas dendam. Terus kenapa dia bisa jadi pelaku? Awalnya korban? Karena tidak mau lagi menjadi korban. Jadi duluan kita menjadi pelaku. Nih, sebelum saya mendapatkan pelecehan seksual, saya aja duluan yang melakukan. Nah, begitu ya. Terjadi proses belajar, ya. Nah, jadi yang mendominasi itu berhasil untuk melakukan itu, yang didominasi itu tidak berhasil. Nah, biasanya anak-anak atau adik-adik atau orang yang menjadi korban itu karakternya seperti apa? Pendiam, pemalu, penyendiri, apalagi penakut, apalagi. Kenapa sih orang yang penyendiri, pendiam itu bisa menjadi korban? Oh, nah, belum juga dia apa-apa ya. Kenapa bisa jadi korban? Kenapa emang? Nggak punya uang lagi. Kayaknya
Biasanya anak-anak yang pendiam itu tidak berani untuk bilang, ya, tidak berani berbicara, tidak berani melawan, iya, karena sudah takut duluan, ya, tidak berani dia untuk melaporkan atau untuk speak up, ya, dan mereka malu sudah diperlakukan seperti itu, ya. Oke, next. Nah, ini adalah penyebabnya, adik-adik. Ada berapa itu penyebabnya ya? Ada 7, ya. Diskriminasi gender ini seperti apa? Ayo, tadi gender. Diskriminasi gender itu bisa menyebabkan kekerasan seksual. Contohnya seperti apa? Ya. Ayo, kenapa itu? Kenapa itu? Langsung hening ya. Kalau BK berdiri langsung hening ya. Oke, kenapa diskriminasi gender bisa menjadi penyebab kekerasan seksual? Kenapa? Ya, karena masih kayak laki-laki harus berkuasa, ya. Perempuan nggak boleh melawan. Nah, masih diskriminasi. Kenapa? Sekarang di kelasku perempuan yang berkuasa, kalah laki-lakinya. Malas melawan, malas ribut. Malas melawan karena Menyeng itu apa? Oh, menceng. Oh, boleh ya. Nanti kamu didominasi sama istrimu. Oke. Lalu ada persepsi masyarakat yang memandang tabu seks edukasi. Ibu tanya, kakak tanya, pernah nggak nanya tentang seksual pada orang tua? Adik-adik. Nggak pernah? Tanya dong. Orang tua pernah jelasin? Enggak juga. Tanya, jangan nanya Google, jangan nanyanya ke video-video, jangan cari tahunya ke video ya. Ya. Tanyanya ke orang tua. Pernah nggak ada yang nanya? Nggak ada. Terus kalian tanya, Kak Ibu pengen tahu tanggapan orang tuanya gimana saat adik-adik nanya. Kalian nanya? Oh, sudah bilang bisa. Iya. Ada. Ada yang nanya. Gimana katanya? Oke, sampai diajarin. Orang tuanya kamu jelasin. Nah, yang ini ya. Orang tuanya itu harus bisa menjelaskan sebenarnya ya. Nah, itu yang tadi bilang persepsi masyarakat ya, masyarakat orang tua itu masih tabu dengan seksual, edukasi seksual. Kalau nanya sama guru, pernah ya waktu pelajaran. Tanya ya, tanya sama guru BK nggak apa-apa loh ya. Ya nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, terus perkembangan IT yang tidak digunakan secara bijak. Nah, ya, mengakses video porno. Siapa di sini yang sudah atau yang siapa yang sudah nonton video porno? Ayo. Coba ibu ganti pertanyaannya. Siapa yang belum pernah mengakses video porno? Pasti semua.
yang bisa menyebabkan kita melakukan kekerasan seksual, ya. Jadi adik-adik, kan adik-adik semua bawanya smartphone ya, iPhone lagi banyak. Tapi kita juga harus smart makainya, ya. Makainya smart apa enggak? Kalau makainya smart gimana? Nyari yang porno-porno? Kalau nyari yang lain, ya. Misalnya nyari kuliah di mana, atau kita sukanya apa, terus kita friendly, oh friendly, maaf ya, nah itu kita cari hal-hal yang bermanfaat ya dalam mengakses IT. Nah ini perubahan hormon yang tidak disadari. Nah adik-adik, halo, perubahan hormon ini seperti apa ya? Seperti apa? Gak apa-apa loh, Dek. Hari ini bebas ya, Bu ya, kita bahasnya ya. Bebas ya. Kenapa? Perubahan hormon itu seperti apa? Dada, suara lebih berat, dada mengidap, emosi. Ya. Jadi remaja itu kan emosinya, hormonnya sudah berkembang ya. Kalau sudah remaja ya. Kalau misalnya kita remaja tidak ada banyak kegiatan, itu kita bisa ngaruhnya misalnya jadi nafsu, apalagi nontonnya video-video porno, ya. Jadi nafsu terus malah melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, ya. Itu bisa menjadi penyebab. Nah, selain itu ancamannya yang ringan, ya. Soalnya ada yang pernah mendapatkan pelecehan seksual, ya. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Diapain? Dibuka reknya. Tuh, masih buka rek. Tuh, masih. Ya, jadi biasanya ya yang membuat penyebab itu sering terjadi. Oke. Nah, biasanya hukumannya itu terlalu ringan ya. Misalnya nggak dilaporin tapi nggak ditanggepin, ya nggak? Terus malu melapor jadi didiemin aja atau diselesaikan secara kekeluargaan, ya nggak? Adik-adik yang pernah mengalami pelecehan dilaporin nggak? Kok nggak lapor? Takut. Kalau dilaporin ada nggak yang Merdeka menanggapi ya pelecehan itu ya? Ih, gak ada guru BK ya, jadi lapor terus ke guru BK, ya. Lalu ada gaya pacaran toksik. Nah, kayak apa tuh? Kayak apa tuh gaya pacaran toksik? Posesif yang berlebihan, pukul-pukul fisik, apalagi mengekang. Berantem sering berkata kasar. Oke. Terus? Oh, wajib. Gitu. Oh, kata kasar ya, kata kasar. Apalagi? Oke, nanti kita bahas yang 8 cara kita melihat toxic relationship, oke? Nah, ini adik-adik. Ada berapa? Ada 8. Bagi yang sudah punya pacar, tolong diperhatikan. Bagi yang belum punya pacar, juga diperhatikan supaya nanti tidak terjerumus ke toxic relationship, ya. Nah, yang pertama itu ada
ya, obsesi untuk menjadi yang utama. Pokoknya kamu harus nganterin aku dulu gitu. Siapa? Pokoknya aku dulu. Ya, ya ingat ya, kalau sudah ada yang begitu pacarnya, tolong ingat ya, cepat-cepat dipikirkan lanjut apa enggak. Mau kemana, Dek? Mau ke toilet? Boleh ke toilet, Bu? Boleh. Ngapain berdua? Ngapain berdua? Sendiri-sendiri lah. Sudah SMP kan ya? Ya. Udah ya. Sebelum masuk doa dulu ya. Oke. Lalu ada apa? Kecemburuan. Nah, cemburuan ini curiga yang tak beralasan karena ketidaknyamanan. Seperti apa? Seperti apa orang cemburu itu? Oh iya, aku gak suka kalau ketemu sama dia, soalnya tatapannya itu gak suka, aku gak nyaman. Oh, aku gak suka ya kalau kamu duduk sama dia. Oh ya, cowoknya tak suka kalau ceweknya temenan sama cowok lain. Tuh, siapa yang gitu? Siapa? Ayo. Tak dikasih temenan pacarnya, ayo siapa? Kalau kayak gitu berarti toksik gitu ya, kalau bisa dilanjutin ya. Nah, ya. Toksik ya. Lalu mengontrol. Nah, mengontrol ini seperti apa? Nah tuh, contohnya dikekang. Lagi apa lagi? Hah? Apa? Gak boleh dibantah, ya. Pokoknya, ada kayaknya ada pengalaman ya. Pernah digituin. Udah selesai? Oh bagus ya, minta top yang aneh-aneh terus diputusin. Ada di sini anaknya? Oh enggak, beda sekolah aman ya. Oke ya. Mengontrol itu memaksakan kedua kehendak kita. Jadi pokoknya kamu harus ikut, nggak boleh kamu nggak ikut. Ya. Lalu yang keempat itu menyalahkan. Ya. Gara-gara kamu sih, ya, ini manipulatif biasanya, ya, yang salah cewek, tapi kita salahin. Oh, siapa yang gitu? Ada yang nggak mau salah, yang nyalahin, yang salah dia, tapi disalahin. Kita, ada? Ada yang gitu? Ada ya? Kayaknya tuh punya pacar. Pengalamannya ya? Oh udah punya pacar? Oh malah kakaknya punya. Oke ya. Yang baju biru yang mana? Iya sudah punya pacar ya. Sudah kok mengakui kakaknya. Mengakui ya. Oke. Lalu mengisolasi. Nah, mengisolasi ini misalnya kamu nggak boleh ikut PR. Nah, siapa tuh? Kamu nggak boleh ikut OSIS. Ya, EGP. Siapa yang gitu? Ya ampun, nggak boleh ya. Itu membatasi ruang gerak kita untuk berkembang ya adik-adik ya. Kalau dilarang-larang ikut organisasi itu ya, yang rugi itu adalah kita sendiri ya, bukan pacarnya. Nah, mengkritik. Nah, kamu gak bagus pakai baju gitu, atau gak misalnya, kok kamu gendutan sih? Siapa? Kok kamu interman sih? Ayo, saya pacarin ya, ya. Iya betul. Kamu gak cocok nih rambutnya
Ada ya? Ada? Wisnu, mana namanya Wisnu? Bener ya? Misalnya gini, kalau misalnya dia bilangnya kamu cantikan panjang sih, tapi kalau mau potong rambut ya nggak apa-apa. Ya udah ya, masih bisa diterima ya. Nah, menyabotase itu yang seperti apa? Menyabotase. Seperti apa? Biasa. Menghilangkan sesuatu hal yang berarti dalam hidup sehari-hari. Melarang hobi. Bukan. Jadi misalnya kita nanti bekerja ya, atau enggak kita punya di organisasi itu kita pekerjaan kita semua diambil sama dia. Jadi kita nggak punya kerjaan, ya itu menyabotase, ya semua diambil pekerjaan kita, oke? Kemarahan ini yang tadi berkata-kata kasar, ya yang nggak bisa kontrol, yang marah-marah, ngomong kasar, dikit-dikit marah, kalau nggak diturutin marah, ya. Nah ini adalah kemarahan, ya. Ingat ya adik-adik ya, kalau mau pacaran atau lagi pacaran, tolong perhatikan 8 ciri-ciri ini, ya. Mau punya nanti punya pasangan yang bahagia, mau nggak? Mau punya pasangan yang positif? Nanti mau punya suami berkeluarga yang harmonis? Ya, mau kan? Kita kan generasi berencana, jadi kita harus memilih, ya memilih mana pasangan kita atau pacar kita yang baik untuk kedepannya, ya. Oke, next. Nah, ini adalah dampak kekerasan seksual, jadi dampaknya apa? Trauma dan depresi. Ada lagi? Ada lagi? Anxiety. Anxiety tahu? Kecemasan. Ya. Ada lagi? Ada lagi nak? Ada lagi? Ada lagi dampaknya? Dampak kekerasan apa? Ada lagi? Dampaknya apa? Hah? Trust issue. Trauma. Apa lagi? Mental down. Mental. Terus apa lagi? Kematian. Gangguan jiwa. Apa lagi? Menarik diri. Menarik diri. Menarik diri dari kenyataan atau lingkungan. Biasanya dia menyendiri, ya lah. Ya, bunuh diri. Lalu rusaknya hubungan dekat dengan keluarga, ya. Dan menurutnya rasa kepercayaan diri, jadi malu, ya. Dan secara tidak sadar akan mengalami ketagihan pada seksual kekerasan, ya. Dia bisa mengalami, ada paham nggak yang dia bisa mengalami ketagihan itu? Enggak. Jadi gini, kalau misalnya dia mempunyai pengalaman kekerasan seksual, dia pengalaman pertamanya terkait seksual itu adalah seperti itu. Jadi dia akan terbiasa dalam berhubungan itu harus dengan kekerasan seperti itu, ya. Nah ini tadi sudah gangguan mental lainnya tadi sudah disebutkan ya. Oke. Bergantung pada figur tertentu. Nah biasanya dalam hubungan yang toksik ya, itu dia biasanya itu ada kekerasan seksual dan sangat susah lepasnya. Ya, siapa di sini yang pernah terjerumus pada toxic relationship itu akan susah keluarnya, ya. Nah, di situ dia ada ketergantungan figur. Nah, hati-hati. Makanya kalau sudah toksik segera lepas sebelum susah kita lepas. Oke? Oke, next.
Ini penanganan korban. Nah, ini tugasnya PR ya. Nah, misalnya pertemanan. Caranya gimana nanganinnya adik-adik? Kalau misalnya teman kita ada yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, kita harus gimana? Hah? Melindungi dengan cara menghibur. Terus apa lagi? Apa lagi? Memberikan, mencari, menjadi pendengar yang baik, betul. Terus apa lagi? Tidak menghakimi. Nanti baru temannya cerita, kamu diapain? Aduh, langsung kayak gitu ekspresinya. Kira-kira temennya nyaman nggak? Tidak nyaman ya. Lalu jadi kita tetap mendampingi teman kita apapun keputusannya yang dia ambil ya. Nah, kalau tugasnya petugas atau satgas, nah bagaimana? Petugas atau satgas ini seperti guru ya, guru BK itu bisa melakukan seperti ini, berperilaku profesional, menjaga kedekatan emosional dengan anak-anak dan empati ya, dan mengatur ekspresi emosi kita ketika kita mendengarkan teman kita yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, instansi ini adalah memberikan perlindungan. Misalnya sekolah itu bisa memberikan perlindungan bagi kita yang mengalami kekerasan seksual, ya. Jadi lebih mengarahkan bahwa ancaman-ancaman yang korban dapatkan itu bisa kita lindungi korbannya. Jadi tidak perlu tidak perlu fokus pada ancaman-ancaman dari pelaku tersebut ya. Next, nah ini tingkah laku yang tidak membantu adik-adik. Ini adik-adik sebagai PR atau OSIS ya, atau siapapun adik-adik, ketika temannya ada yang bercerita ya, jadi kita tidak menginterupsi secara berlebihan, tidak menyalahkan. Misalnya kamu sih pakai baju seksi makanya kamu dilecehkan ya, itu membuat teman-teman tidak mau terbuka. Terus orang temennya mau cerita, kita langsung nasihatin ya, senang nggak langsung dinasihati ya? Tidak ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, interpretasi berlebihan, sok pintar, meremehkan, tidak mau percaya sama kondisi temannya ya. Terus menguap kalau lagi temannya cerita. Terus mengerutkan dahi kayak gitu misalnya. Jadi teman-temannya langsung kayak, aduh kayaknya dia nggak nerima nih kalau misalnya saya cerita seperti itu. Nah gitu ya. Lalu mulut tertutup rapat seperti apa? Gitu misalnya. Gitu ya. Ya. Nah itu juga mempengaruhi bagaimana kenyamanan teman-teman kita ya. Kecepatan berbicara dan bertingkah kasar. Nah ini yang tidak membantu ketika ada teman-teman yang mau cerita atau konseling ya. Oke, next. Jadi ini adalah penanganan profesional. Ada di sini yang mau jadi psikolog? Ada yang mau jadi psikolog? Oke, ada banyak 4, 5. Oke, banyak ya jadi psikolog ya. Nanti kita direkam ya. Oke, bagus ya. Baik. Nah, biasanya psikolog itu akan melakukan 3 terapi ini. Ya, ada 3 terapi yang biasanya psikolog lakukan pada penanganan anak atau orang yang mengalami kekerasan seksual. Oke, yang pertama ini adalah terapi realita atau CBT. Ya, terapi ini lebih pada diri sendiri.
ini, bukan pada pikiran-pikirannya yang overthinking, ya. Kita membantu dia untuk mengarahkan realitanya seperti ini loh, gitu ya. Tidak hanyut kepada ketakutan yang dipikirkan. Nah, itu CBT. Kalau yang supportive terapi ini itu adalah lingkungannya, jadi support lingkungannya, seperti teman-temannya, ya. Seperti misalnya adik-adik di sini yang punya teman, itu kita bisa menggunakan supportive terapi, ya, memberikan kesempatan pada korban untuk dapat mengekspresikan emosinya, diterima, ya. Ya, lalu korban disadarkan bahwa ancaman yang diberikan korban itu tidak berfungsi. Jadi kayak meyakinkan nggak usah takut ya sama ancaman-ancaman itu, gitu ya. Lalu ada family terapi, ini adalah lingkup keluarga, ya, support keluarga, ya. Jadi ada terapi untuk diri sendiri, terapi lingkungan, teman-temannya, dan terapi keluarga. Itu yang bisa membantu penanganan pada korban kekerasan seksual. Gitu ya, Delia? Oke, sudah selesai yang kekerasan seksual. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, ada. Benar. Ada yang mau cerita pacar saya begini gitu, nggak ada? Ada. Hah? Coba WhatsApp aja gitu ya. Ya. Ada nggak? Apa? Lapar? Lapar? Belum makan ya? Ya. Istirahat jam berapa? Nah, oke. Ambil ya, tunggu ya. Ada istirahat bisa langsung ya. Oh, dapat nasi loh. Ya, nanti kasih tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya apa? Perhatiin ya, yang perhatiin ya. Hal apa yang tidak boleh kita lakukan saat kita bercerita? Hal yang kita tidak boleh lakukan saat kita itu bercerita itu memohonkan hati, terus tidak boleh menghakimi, menasehati terlebih dahulu sebelum dia bercerita. Kebetulan buat ayah. Oke, lagi pertanyaan lagi nanti. Sebutkan 3 penanganan profesional yang dilakukan untuk korban kekerasan seksual. Ayo, ada yang perhatiin ya? Ya, oke. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Muni. Pertama, terapi realita atau CBT-BA. Kedua, supportive terapi. Yang ketiga, family terapi. Bagus, terima kasih ya, Muni ya. Berarti Muni mendengarkan ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa? Yang gampang. Apa ya? Gampang kok. Yang gampang. Oke.
Yang gampang nih. Sebutkan 8 ciri toxic relationship. Nah, gampang kan? Bisa. Oke, yang lain, buat yang lain. Oke. Udah pintar nih, kan? Yang pertama memegang, mengancam, mengatur, mengontrol, kekerasan seksual, kecemburuan, lagi dua, dikuatkan, apa yang selalu jadi yang pertama. Rambut. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, Nuri lagi. Yang pertama ada intensitas atau obsesi, yang kedua kecemburuan, yang ketiga mengontrol, yang ketiga menyalahkan, yang keempat mengisolasi, yang kelima mengkritik, yang ketujuh menyabotase, yang kedelapan kemarahan. Oke, belum selesai. Tepuk tangan buat Nuri. Ya, lengkap sekali ya. Namanya suka mencatat ya, bagusnya. Itu ya, jadi itu ada 8 ciri ya Deni ya. Sekarang ibu mau tanya lagi sekali, lagi satu aja. Contoh satu ciri yang mana contoh perilakunya itu yang mana ya? Yang mengontrol gerak sosial emosi contohnya apa? Ya. Halo teman-teman semuanya. Saya Gunawan dari kelas 9D. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan kakaknya, yaitu contoh sikap yang mengontrol gitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya yaitu melarang kalau kita punya pacar, melarang pacarnya untuk mengikuti segala aktivitas. Contohnya seperti yang telah kakak tadi jelaskan, melarang pacarnya untuk ikut organisasi misalnya, atau kegiatan lainnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih berarti adik-adik di sini walaupun sama ini gitu ya, walaupun ngobrol sama temannya tapi kupingnya tetap fokus mendengarkan ya. Bagus. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Bisa. Ini sedikit aja kakak review karena pastinya adik-adik sudah paham ya tentang bullying. Nah ya. Oke. Stop bullying ya remaja masa kini ya. Kalau kita pengen stop bullying, siapa yang harus stop duluan? Diri sendiri ya. Kalau kita mau men-stop bullying, yang stop itu adalah diri kita sendiri. Yang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Oke? Next. Ya sudah. Jadi perkenalan. Oke. Nah, siapa yang pernah mengalami ini atau melihat kejadian ini? Semua pernah? Sini PR-mu, aku nyontek. Ayo,
Ya. Ya, mainnya jangan pukul-pukul kepala ya. Siapa yang masak? Nih masak. Ya. Awas ya kalau nggak masih ya. Tunggu depan sekolah. Macam-macam kamu. Coba, siapa ada nggak? Ayo ya. Kita harus mulai stop ya bullyingnya ya. Next. Nah, kalau ini masuk bullying nggak? Masuk. Masuk. Dibilang apa? Ya, cyberbullying ya. Body shaming ya, dibilang begitu. Terus apa lagi? Adik-adik, kakak mau tanya, yang lebih banyak kritik body itu laki-laki atau perempuan? Kayaknya laki-lakinya kalah ya sama perempuannya. Cewek ya? Oke. Punya pengalaman apa dikritik sama cewek? Siapa laki-laki yang punya pengalaman dikritik body shaming? Siapa laki-laki? Ini katanya perempuan. Ada nggak? Pernah nggak dikritik sama perempuan? Apa? Siapa yang pernah? Ya? Nggak apa-apa. Misalnya dibilang culun, dibilang bencong. Ya. Dibilang pendek. Pekos. Lakinya bilang pekos. Maksudnya perempuannya body shaming laki-laki bilang pekos. Oh kebalik, laki-lakinya yang bilang pekos. Dibilang keripik hidup. Terus apa berjalan? Apa berjalan? Ini berjalan. Terus apa lagi? Dibilang tiang. Dibilang hitam. Kayak ini curahan perempuan ya. Ya. Perempuan lebih banyak dibilang kayak Lidi lah. Ya, pepes lah, ya. Cowok benar bilang itu. Benar. Benar kakak. Benar. Gak apa-apa. Sekarang kakak tanya, kalau bilang gitu yang cowok-cowok sini sudah ganteng belum? Sudah bersih belum? Iya, belum. Jadi nggak usah kita body shaming ya. Kalau badan kita juga masih gendut ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bullying itu terjadi ketika kita nggak menerima diri kita sendiri. Ya. Jadilah netizen ya, netizen yang mengomentari orang lain karena kita tidak menerima kondisi kita. Oke? Nah, bullying itu ada jerat hukumnya loh. Ayo, apa jerat hukumnya? Apa jerat hukumnya bullying? Nih. Ya, pasal 27 ayat 3. Penjara paling lama 4 tahun. Mau nggak? Oh, mau ditangkap karena bullying. Harus di penjara 4 tahun, kalau nggak
bayar 750 juta. Mau? Nggak mau? Sudah happy loh dia yang makan apa? Sudah happy loh ya. Oke. Sabar, sabar. Ya. Sudah lapar ya? Ya, dari semangat ya. Itu guru favorit ya? Guru apa? Guru satpam. Guru satpam. Tuh, kebatinan. Boleh loh, ya? Guru security. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, adik-adik ya, ini adalah pengertian bullying ya, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja ya, jadi bullying itu disengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti. Ya, adik-adik, kakak tanya, di sini masih nyebut nama-nama orang tua nggak? Siapa? Siapa? Masih nyebut nama orang tua? Oke, banyak ya, banyak ya, banyak ya. Adik-adik, kalau adik-adik bilang manggil nama orang tua, terus temennya seneng-seneng aja, itu masuk bullying apa enggak? Masuk. Masuk. Enggak, ya. Karena dia tidak merasa tersinggung. Ada nih waktu di kakak isi juga anak SMP, dia malah senang dikasih nama-nama yang aneh-aneh. Nah, itu nama panggilannya dia. Jadi dia tidak mengalami bullying. Ya, tapi kalau sudah adik-adik manggil nama orang tua dan temannya merasa kesel, marah, berarti adik-adik sudah melakukan bullying, ya. Jadi tolong koreksi lagi perasaannya ketika dipanggil nama bapak ibunya, ya. Next, oke. Nah, ini ada kasusnya, jadi, ya. Ada SMP di Garut dianiaya sampai nggak sadar diri. Ada nggak di sini geng-gengan? Ada di sini geng-gengan? Ada? 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 Ada apa tidak? Ada. Ada. Geng apa? Hah? Bajing Kids. Apa itu? Sekarang kakak tanya, punya geng? Ada di rumah geng apa? Cuma rakit. Ngapain itu? Futsal. Oke, harus ada kegiatan positif loh ya. Apa? Gom-gom. Apa itu? Ini petasan. Ada geng itu. Oh, kelihatannya main petasan, sepak bola. Apa lagi? Voli. Apa? Apa? Apa lagi? Kegiatan dalam
Kenapa? Lalu kenapa geng itu boleh? Tadi ada yang jawab. Boleh geng itu. Kenapa boleh? Menambah teman, solidaritas. Apa lagi? Kekuatan. Keren. Apa lagi? Cari uang. Gimana tuh caranya cari uang dari geng? Yes. Gimana caranya? Oh, ngamen sama geng. Buat turnamen. Ngamen itu boleh. Boleh. Boleh nggak ngamen? Gimana? Bangun. Ngamen di lampu merah gitu ya. Kenapa? Nih, adik-adik, kenapa geng itu menjadi negatif di pandangan masyarakat? Ya, karena biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh geng itu adalah kegiatan-kegiatan negatif, seperti minum-minuman, ya. Solidaritasnya itu untuk merusak, sehingga geng itu dilarang. Coba adik-adik buat komunitas atau kelompok itu yang positif, ya, mengadakan lomba kayak apa gitu yang bisa menunjang perkembangan, ya, bantu sosial gitu, sehingga adik-adik bisa tetap berkembang dan tidak dicap negatif sama masyarakat kita, ya. Kalau minum-minum itu bagus nggak? Tidak. Kenapa nggak bagus? Jadi penyakit. Terus? Lambungnya rusak. Apalagi? Angkahnya sakit. Udah tahu sih ya, tapi enak. Apa? Kena gagal ginjal. Liver, kerusakan hati. Apa lagi? Kecanduan. Oh ya. Oh, perut membesar. Wah, pintar. Tapi sudah dihindari belum? Belum. Ada yang belum? Ya. Dampaknya nggak sekarang ya, dampaknya nanti ya. Jadi adik-adik tolong dijaga kesehatan kita sendiri ya. Oke, next. Nah, ini ada jenis-jenis bullying. Saya rasa adik-adik sudah tahu ya jenis-jenisnya ada apa aja. Pukul. Coba, ada apa aja jenis-jenisnya? Pukul. Ada apa aja? Fisik. Ada apa lagi? Verbal. Apa lagi? Seksual. Apa lagi? Cyber. Kalau fisik, Pemukul. ada yang pukul-pukul nggak? Nah. Pukul. Apa lagi? Dorong. Apa lagi? Dan nendang. Ini banyak nggak? Masih banyak terjadi nggak? Masih banyak yang terjadi nggak? Masih banyak? Masih. Adik-adik kalau misalnya ada temennya diginiin, adik-adik gimana? Dikalahin kalau ditolong. Ya. Berarti mendukung bully. Ya. Ya, kalau misalnya melihat dipukul diapain? Nggak ada yang melapor gitu ke guru. Dilapor nggak ke guru? Dilapor nggak? Enggak. Diketawain aja. Lawan balik. Hah? Balik. Dilapor juga ya. Ya, ingat ya, stop, kita boleh stop memukul mendorong. Kalau dia mukul duluan, jauhin aja. Ya. Kalau pukul balik, kalau misalnya dia bertanya gimana? Balik. Hah? Satu-satu. Orang dia ada grupnya. Nah, satu-satu. Kalau misalnya dia sama grupnya gimana? Gabung geng saya gitu ya. Terus berantem. Terus masuk penjara. Ya. Terus? Hah? Ya, itu jadinya mau. Mau kayak gitu? Mau? Tidak, ya. Polos. Oke ya.
Ikhwan. Ya, Muale. Muale apa? Nama bapak lagi. Nama orang tua. Apa lagi verbal? Hah? Diajak ke debong. Ya ampun, ke debong. Diajak ke debong. Coba, siapa yang diajak ke debong? Coba berikan saya penjelasan itu ke debong kayak gimana maksudnya? Hah? Hah? Kayak apa? Kayak apa? Oke. Selain mengejek apa lagi? Memaki, memaki. Ada nggak? Ada nggak yang memaki? Nggak ada. Oke. Nah itu verbal ya, gosip, gosip. Nah remaja-remaja yang suka gibah, gibah. Siapa yang suka gibahin temannya? Baby suka gosipin ya? Iya. Itu dia. Ya, gosipin teman itu juga termasuk ya. Oke. Next. Sikis. Nah, sikis ini lebih pada kayak lihat sinis, temannya dilihat sinis. Ada nggak yang gitu? Kayak tiba-tiba kok ada yang ngajak, ya? Kayak temennya bilang masa diajak dia? Siapa yang gitu? Masa diajak dia? Biarin dia sendirian. Siapa ada? Ada? Jangan lagi ya, tidak lagi ya. Itu namanya mengucilkan, ya. Nah, terus itu sikis ya adik-adik. Yang terakhir ada apa? Cyber, ya. Cyberbully. Nah, ini biasanya seperti kita merekam teman kita yang misalnya beraniaya, terus kita upload. Nah, terus pencemaran nama baik. Misalnya teman perempuannya lagi ganti baju di foto. Nah, siapa nih? Siapa yang suka begitu ya? Nah, ini. Ya, itu nggak boleh ya. Itu ada undang-undangnya. Nih, kalian bertiga ini apa sih OSIS ya? Bukan? Kelas 9, berarti perwakilan 89. Oh, si takon. Oh, kelas 7, serius? Dua jangan. Enggak. Masih kecil kok, ya? Ya, itu ya. Yang tidak mencemarkan nama baik teman-temannya atau membuat video-video yang tidak baik ya, yang mempermalukan teman-temannya. Oke, next. Ini dampaknya. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Apa dampaknya kalau dibully? Trauma. Apa lagi? Depresi. Apa lagi? Bunuh diri. Apa lagi? Stres. Apa lagi? Tak percaya diri. Apa lagi? Ya, kakak pernah ketemu adik kelas SD. Ya. Halo. Kakak pernah ketemu adik siswa kelas SD. Dia sampai tidak berani berbicara keras, menutup mulutnya pakai masker karena pernah dibilang jelek. Kalau bagi adik-adik itu adalah hal yang biasa, itu tidak biasa pada orang-orang atau teman-teman kita yang mempunyai karakter sensitif, ya, atau introvert, ya, itu sangat melukai dirinya sehingga dia malu, nggak mau bicara, disuruh maju ke depan nggak mau, dia selalu memakai masker.
Kasihan kan lihat temannya seperti itu? Kasihan apa enggak? Kasihan apa enggak? Kalau kasihan, tolong kita juga menjaga ucapan kita, ya. Oke. Nah, apa sih menyebabkan munculnya bullying? Apa yang sakit? Biasanya adik-adik dapat kata-kata kasar itu dari mana? Dari teman, pergaulan. Dari mana dapatnya? Keluarga. Dari mana? Adik-adik. Kakak dari TikTok. Kakak juga pernah dapat ini dari adik-adik SD kelas 4, kelas 5. Itu dia mendapatkan kata-kata kasar itu dari orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya ya saling caci maki, dia dapatnya dari sana. Ya, jadi mereka itu nggak paham apa maksudnya. Ya, kalau ada paham nggak maksudnya itu kata-kata kasar itu apa? Paham nggak? Paham. Udah gede. Paham apa nggak? Apa masih ada yang nggak paham? Paham ya? Apalagi sudah paham, tolong kan dengan bijak, ya. Oke. Media massa tadi TikTok itu ya. Lalu kontrol diri yang rendah, ya. Jadi menganggap dirinya merasa terancam sehingga paling dulu melakukan bullying. Oke? Itu adalah penyebabnya. Nah, ini deh. Oke. Nah, biasanya pelaku bullying itu gimana karakternya? Agresif, merasa berkuasa, badannya lebih besar, mudah marah, ya. Apalagi hanya peduli sama keinginannya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu adalah karakter pelaku bullying. Ada lagi? Kaku ya, dia tidak bisa menerima sudut pandang orang lain. Itu adalah karakter pelaku bullying. Kalau korban, masih mirip ya sama pelecehan tadi ya. Korbannya itu biasanya karakternya yang gimana? Takut, pendiam, lemah, nggak punya teman. Ya, oke, next. Gimana caranya menghindari? Cari teman, ya. Tetap percaya diri, hindari tempat rawan terjadinya bullying, kuatkan mental fisik buat berantem, ya. Terus buat apa? Buat menjaga diri kan? Ya, buat melindungi diri kita kan? Oke. Next. Nah, ini segera laporkan jika mengalami atau menjadi atau melihat teman yang dibully, ya, segera laporkan, ya. Oke, next. Nah, ini menjadi remaja bahagia bebas dari perundungan. Nah, ini yang apa? Pengen nggak jadi remaja bahagia? Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Biar kita bahagia itu caranya gimana? Senyum, olahraga, belajar memahami dan menerima diri. Sekarang kakak tanya, ada yang tahu kelebihannya apa? Kelebihan diri kita apa? Ada yang tahu nggak kelebihan kita apa? Ayo. Kelebihannya kita, misalnya saya orangnya ramah, itu kelebihan saya. Saya orangnya cantik, saya orangnya baik, suka menolong, itu kelebihan saya. Kalau adik-adik coba, siapa yang tahu kelebihannya? Coba angkat tangan. Ayo, kelebihan. Bisa nafas.
bisa melihat. Manusia. Apalagi kelebihannya, jangan bilang kelebihan berat badan ya. Ada lagi, apalagi kelebihannya? Ada apa? Bisa merusak pintu itu kelebihannya. Apa kelebihannya ya? Iya ya. Mencintai sesuatu tanpa komunikasi itu kelebihanmu. Mantap. Keren ya. Bisa bermain catur itu kelebihan loh ya. Apalagi kelebihan, kita harus tahu kelebihan kita sehingga kita bisa menerima. Ya. Oke, itu kelebihan. Coba kakak tanya kekurangan. Nah, kan? Kalau sudah kekurangan semua angkat tangan. Apa? Pendek, kurang ganteng, kurang cantik, kurang sempurna, kurang ulang, ya ampun, kurang ganteng. Nah, karena kurang ganteng itu jangan kita jadinya ngomelin teman kita yang ganteng, ya Pak. Kalau misalnya kita merasa nggak ganteng, ada teman kita yang stylenya oke, pakai sepatu yang bagus. Nah ini benar ya. Minder jadinya. Ya. Insecure, insecure jadinya ya. Ya adik-adik, jadi supaya kita menjadi remaja yang bahagia, apapun kondisi kita, kelebihan dan kelemahan kita itu harus kita terima. Ya, nggak ada yang namanya sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan ya katanya ya. Jadi bagi adik-adik yang suka nonton opa-opa, BTS, Blackpink, ya, tolong batasi pandangan adik-adik supaya tidak melihat cantik itu hanya putih, cantik itu kurus, ya, dan apa-apa terpacu pada pada hal-hal yang adik-adik suka, ya. Adik-adik harus menyadari sendiri bagaimana diri adik-adik sendiri, ya. Jadi lebih ke refleksi diri sendiri, ya. Lalu menghargai penampilan yang berbeda. Nah, berbeda itu boleh atau tidak? Boleh ya. Jadi kalau ada yang nyeleneh sedikit, boleh ya? Ya, boleh? Boleh, tapi dikomentarin. Dia warna sepatunya biru, katanya merah, pink lagi. Terus warna celananya hijau. Ya, kan nggak apa-apa beda, ya kan? Ya kan nggak apa-apa, ya. Jadi kita harus menerima perbedaan, ya. Lalu beauty is nothing without brain, ya. Jadi cantik itu nggak oke kalau kita nggak pintar, ya. Nah, ganteng itu nggak oke kalau kita nggak pintar, ya. Sekarang kakak tanya, mending punya pacar pintar atau ganteng? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya beruntung ya. Tapi seandainya kalau misalnya ada dua pilihan, mau yang ganteng apa yang pintar, atau yang cantik apa yang pintar? Yang apa? Yang pintar. Ada yang kaya tadi. Kalau kaya nggak pintar, bisa kaya terus nggak? Nggak bisa. Habis kekayaan bapaknya kalau nggak pintar. Ya, kalau pintar itu bisa cari kerja, bisa cari uang yang banyak.
ya. Jadi hidupnya bisa lebih enak. Di sini semua kan tadi pusing kalau nggak punya uang, ya nggak? Ya, kekurangannya nggak punya uang. Nah, jadi carilah pasangan yang pintar, ya, supaya bisa cari uangnya, ya. Kalau ganteng nggak ada gunanya. Kalau ganteng nggak ada gunanya katanya kalau nggak pintar, ya. Jadi adik-adik harus meningkatkan kepintarannya. Coba. Oh, kalau ganteng udah ganteng isi playboy lagi. Percuma. Ya. Oke. Ganteng itu hanya dilihat sesaat ya. Nanti kalau sudah tua udah nggak ganteng ya. Oke. Nah, ini mengembangkan grow mindset. Adik-adik, grow mindset itu seperti apa? Ada yang tahu nggak grow mindset itu apa? Nggak. Misalnya, kalau kamu lomba ya, kalau di sekolah, ada yang mau atau tidak? Mau nggak? Mau nggak? Berarti grow. Karena kita mau mencoba, walaupun itu adalah pengalaman pertama kita, ya. Walaupun kita kurang percaya diri, tapi kita mau coba. Itu kita, pikiran kita grow, berkembang. Kalau stuck, itu kita lebih banyak tidak mau coba, kayak takut, disuruh ikut lomba matematika, saya jelek, saya nggak berani. Nah itu tidak grow, ya. Oke, kita harus apa? Harus grow mindset, ya. Mau mencoba hal-hal baru yang positif, ya. Oke, next. Oke, nah ini kelas sekolah sangat penting ya, terutama adik-adik di sini yang ada PR, TIS itu untuk terus mensosialisasikan ke teman-teman kita di sekolah, ya. Oke, next. Sudah selesai.